Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Oke, kalau ibu bilang apa kabar anak-anak, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Bisa? Bisa. Sekali lagi, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Oke, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Belum berdoa kan? Belum. Sekarang kita akan berdoa. Kalian ikutin ibu ya. Yuk semuanya berdiri ya. Ya. Yuk. Satu jari kanan, Satu jari kiri digabung jadi satu, jadilah jembatan. Dua Jari kanan, dua jari kiri digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. tiga jari kanan, tiga jari kiri digabung jadi enam, jadilah menara. Tinggi empat Jari kanan, empat jari kiri digabung jadi delapan, jadilah kelinci. lompat. Lima Jari kanan, lima jari kiri digabung jadi 10. Lah berdoa. Yuk, ketua kelas dipimpin ya untuk berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Askia, Hadir. Angga, Hadir. Banu, Hadir. Cindy, Hadir. Kania, Hadir. Syakila. Hadir. Oke, hadir semua ya hari ini? Alhamdulillah. Ya, Bu. Bagus, kalian hadir semua. Oke, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin. Oke, kalau kemarin kita belajar tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, itu termasuk keberagaman budaya di Indonesia. Selanjutnya, pada pembelajaran keempat, kita akan belajar tentang pakaian adat di Indonesia. Sekarang kalian buka bukunya halaman 63. Baik, Bu. Sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Nah, kita akan belajar tentang pakaian adat di Indonesia. Sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah memakai pakaian adat? Saya, Bu. Ya, Syakila, pakaian adat apa yang pernah kamu pakai? Aku pernah pakai pakaian adat Lampung, Bu, pas acara nari bareng sama temen-temen. Berarti Syakila suku Lampung ya, Syakila ya? Iya, Bu. Oh, pintar. Kalau yang lainnya, ada yang pernah memakai? Saya, Bu. Iya, Cindy. Cindy pernah pakai baju pakaian adat apa? Adat Jawa, Bu. Orang Jawa. Cindy Iya. orang Jawa. Iya, Bu. Oh, pintar. Berarti di sini ada yang pernah memakai pakaian adat dan ada yang belum pernah memakai pakaian adat. Nah, kalau yang belum tahu emang pakaian adat itu apa sih, Bu? Jadi, pakaian adat adalah kostum yang mengekspresikan ciri khas dari setiap daerah. Ada yang dari Lampung tadi, ada yang dari Jawa, bahkan ada yang dari Jakarta atau Yogyakarta. Nah, itu ciri khas dari setiap daerah. Kemudian kalian buka halaman 64. Nah, sudah dibuka? Sudah, Bu. Nih, ada diskusikan dengan teman sampingmu. Jadi kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Kalian jawab 5 soal yang ada di buku. Nanti perwakilan dari kalian membacakan hasil diskusinya ke depan. Mengerti? Mengerti, Bu. Bisa dikerjakan sekarang. Baik, Bisa, Bu.
Nah, kalian mengerjakannya di kertas ya. Ibu kasih kertas. Jadi kalian kerjakan di kertas, oke? Oke, Bu. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakannya ya. Iya, Bu. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Yuk, sekarang siapa perwakilan kelompoknya yang mau maju duluan? Kelompok 5. Ayo, kelompok 5 silahkan perwakilannya satu orang bacakan ke depan hasil diskusinya. Sebutkan nama kelompoknya, dari kelompok berapa, siapa aja anggotanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlena, saya mewakili dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Ada Marlena, ada Selfie, ada Ice. Udah, Bu. Ya, silakan bacakan. Di provinsi manakah kamu tinggal? Di Provinsi Lampung saya tinggal. Lanjut. Apa nama pakaian adat provinsi tempat tinggalmu? Pakaian adat Lampung Saibatin. Oke, lanjut. Jelaskan keunikan dari pakaian adat daerah tempat tinggalmu. Yang pertama, ada pakaian adat Lampung Saibatin. Itu warnanya merah dan aksesoris berwarna perak dan emas. Yang kedua, wanita mengenakan busana menyerupai mahkota bertingkat. Yang keempat, tuliskan tambahan properti yang digunakan bersamaan dengan pakaian adat daerahmu. Yang pertama ada pakaian adat pria. Pada pria menggunakan kalung papan jajar, terus kalung buah jukun, terus gelang burung. Pada wanita mengenakan siger, seroja bulan, subang, perhiasan dada dan leher, perhiasan pinggang dan lengan. Yang kelima, dalam acara apa sajakah pakaian adat tersebut digunakan? Bisa pada acara pernikahan, acara sunatan. Sudah, Bu. Sudah. Oke, beri tepuk tangan buat temennya. Perwakilan dari kelompok 5. Sini dikumpul. Action. Baik, semua kelompok tadi sudah membacakan hasil diskusinya. Kalian semua menyimakkan hasil diskusi teman-temannya? Iya, Iya, Bu. Nah, nomor 1, di provinsi manakah kamu tinggal? Karena kita semua ini tinggal di provinsi Lampung. Lampung. Kita tinggal di Lampung. Jadi pakaian adat yaitu pakaian adat Lampung. Tadi ada temennya yang nyebutin pakaian adat Saibatin, ada yang menyebutkan pakaian adat Pepadun. Nah, warnanya kalau pakaian adat Saibatin itu berwarna merah. Kalau pakaian adat Pepadun itu berwarna putih. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 65. Bisa dibuka bukunya. Baik, Di situ Bu. ada Baik, teks pakaian adat Bali. Cerita. Sekarang siapa yang mau membacakan ceritanya untuk Ibu? Saya, Bu. Oke, Cindy, silakan dibacakan. Baik, Bu. Pakaian adat Bali. 1. Pakaian pria. Secara umum, para pria Bali mengenakan pakaian yang terdiri atas beberapa aksesoris yang diantaranya yaitu ikat kepala, baju, kamen, kampung, serta selendang pengikat. Yang pertama, ikat kepala. Salah satu yang khas dari pakaian adat pria Bali ialah adanya perlengkapan udeng. Udeng ini merupakan sebuah penutup kepala dari kain yang digunakan untuk ibadah dan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, pakaian wanita. Sama halnya dengan pakaian adat pria Bali, pakaian adat Bali untuk wanita juga syarat dengan nilai-nilai filosofis keagamaan. Pakaian tersebut terdiri atas beberapa aksesoris yakni kebaya, kamen, senteng atau selendang, bulan pasang, sanggul, dan bunga sebagai penghias rambut. Contohnya kebaya
Atasan yang digunakan pada pakaian adat wanita Bali ialah kebaya dengan motif sederhana dan warna cerah. Udah, Bu? Nah, oke baik. Nah, itu tentang pakaian adat. Ada pakaian adat pada pria dan pakaian adat pada wanita. Jadi pakaian adat pada pria itu ada udel yang diletakkan di kepala. Tadi untuk ibadah, sama seperti kita yang orang muslim itu kita menggunakan peci. Nah, kalau mereka menggunakan udel. Kalau pada wanita tadi ada Kebaya. Cerita yang teman kalian baca itu termasuk cerita non-fiksi. Nah, apa sih Bu cerita non-fiksi? Sekarang kalian tulis ya. Cerita non-fiksi adalah teks yang berdasarkan fakta tanpa mengada-ngada, yang bersifat informatif, yaitu memberikan informasi, pengetahuan baru. Setelah kalian membaca cerita tadi, kalian dapatkan pengetahuan barunya? Ya Bu, dapat. Kalau ada cerita non-fiksi, pasti ada yang namanya cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas penulis. Sekarang Ibu akan membacakan satu cerita fiksi. Kalian dengarkan baik-baik ya. Ya Bu. Kalian simak baik-baik ya cerita Ibu. Ini Ya, Bu. contoh cerita fiksi. Kotak pemberian nenek. Dalam membacakan sebuah cerita atau kalian membacakan sebuah teks, itu sikapnya harus tegap. Melihat teks tersebut, jangan lupa intonasinya. Titik komanya itu jangan sampai terlewatkan. Jangan seperti kereta api yang terus-terus aja membaca tanpa titik dan koma. Sekarang kalian perhatikan Ibu. Kotak pemberian nenek. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 waktu Indonesia Barat ketika bus ekonomi AC jurusan Jogja sampai di kota Solo. Di tempat duduk paling belakang bus tersebut, duduk seorang perempuan parubaya yang diketahui bernama Sri. Wajahnya terlihat lelah, namun ada kebahagiaan tercermin dari tatapan matanya. Sri tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan bergegas menghampiri kondektur bus yang berada di samping supir. Suasana di bus sepi karena semua penumpang masih terlelap. Pak, sepertinya saya mencium bau kabel terbakar dari bus ini. Apa Bapak juga menciumnya? Tanpa pikir panjang, sang kondektur langsung menjawab, tidak, meskipun sangat terlihat keraguan dari nada bicara laki-laki itu. Tapi Pak, saya yakin mencium bau kabel terbakar dari bus ini. Saya tidak bilang, saya tidak. Jika Ibu tidak percaya, silakan Ibu boleh keluar dari bus ini. Saya akan kembalikan uang Ibu setengahnya. Dengan kasarnya, sang kondektur menyerahkan uang yang dijanjikannya kepada Sri. Hampir semua penumpang terbangun karena suara kerasnya. Sri berjalan agak pelan menuju tempat duduknya. Ketika sampai di baris kursi ketiga, ia berhenti. Ia melihat seorang ibu yang membawa 3 anaknya yang masih kecil-kecil. Melihat itu, Sri teringat dengan kedua anaknya yang ia titipkan di rumah ibunya. Ibu mau ikut saya tidak? Aduh, gimana ya? Masalahnya saya baru sekali ini pergi ke Jogja dan saya tidak tahu daerah ini. Suami saya juga jemput di terminal Jogja. Ibu tenang saja, insya Allah saya antar Ibu sampai ke terminal Jogja. Tapi mungkin baru ada bus jam 5, bagaimana Bu? Ya udah, saya ikut. Keduanya kemudian berjalan bersama menuju kursi yang tadinya diduduki oleh Sri. Tepat di baris kursi kelima, Sri kembali berhenti. Kali ini ia melihat perempuan yang sudah renta duduk di sana. Ia jadi teringat dengan sosok perempuan yang sudah lama ia rindukan, yaitu ibunya. Ibu juga mau ikut dengan saya. Aduh nak, apa tidak merepotkanmu jika saya ikut? Tentu tidak Bu, saya justru sangat senang jika bisa mengantar Ibu ke tempat tujuan Ibu. Kalau begitu saya ikut nak. Nenek itu tersenyum kepada Sri. Oh iya, kita sudah sampai di rumah saya. Sri sangat terkejut melihat rumah sang nenek yang begitu besar dan indah. Untuk sejenak Sri terdiam. Kemudian sang nenek menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Nak Sri, tunggu di sini sebentar ya. Sri kemudian duduk di sofa ruang tamu. Sesaat kemudian sang nenek datang dengan sebuah kotak di tangannya.
sekolah ini jangan kamu tolak, karena akan sangat menyakitkan jika kamu menolak pemberianku. Gunakan itu sebaik-baiknya. Jika kamu sudah sampai di rumah, sampaikan salamku pada ibu dan kedua anakmu. Katakan juga bahwa mereka sangat beruntung memilikimu. Sang nenek memeluk Sri. Air mata mengalir dari kedua mata orang yang sedang berpelukan itu. Terima kasih ya Bu. Insya Allah, jika saya ada rezeki, saya akan mengajak ibu dan anak saya main ke rumah ibu. Saya pamit pulang dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesampainya di rumah, ternyata kotak tersebut berisi pakaian adat dari Yogyakarta. Pakaian adat tersebut terlihat sangat mewah dan sangat bagus. Nah, sampai di sini cerita Ibu. Itu adalah contoh dari cerita fiksi. Oke, tadi Ibu sudah membacakan cerita fiksi. Kalian sudah membaca cerita non fiksi. Sekarang kalian buka halaman 67. Ayo kerjakan. Baik, Bacaannya, Bu. kamu sudah membaca teks berjudul pakaian adat. Informasi apa yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Tuliskan pada kotak di bawah ini. Jadi, kalian menuliskan informasi yang kalian dapatkan. Informasi baru, pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan. 1-5 ditulis. Ibu kasih waktu 15 menit. Bisa mengerjakannya? Bisa, Bu. Oke, silahkan dikerjakan sekarang. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ya, sekarang ketua kelas kumpulkan semua jawaban teman-temannya. Sini, kasih ibu ke depan, akan ibu nilai. Oke, terima kasih. Sabar ya, ibu cek sebentar. Oke, semua dijawab, 5 soalnya dijawab, nanti akan ibu koreksi. Baik, Bu. Capek nggak nulis terus? Capek, Bu. Belum. Nah, kalau kalian capek, ibu ada permainan untuk kalian. Tapi kalian bagi dulu kelompoknya ya. Ya, Satu Oke, Bu. kelompok, 3 orang, oke? Oke. Bagi dulu kelompoknya. Jadi di sini ibu ada salah satu media, Fun Thinker Book, yang artinya buku pemikir yang menyenangkan. Di dalam buku-buku ini terdapat game-game yang menarik. Kalian pasti suka deh. Sekarang kalian baca petunjuk yang ada di buku Fun Thinker Book ini. Yuk, perwakilan baca. Baik, Bu. Petunjuk. Buka jaringku, pasangkan aku sesuai dengan daerah asalku. Balik aku, cocokkan jawabanmu dengan kunci jawabanku. Oke, jadi kunci jawabannya itu ada di seberang sana. Tuh, lihat Ibu. Tuh, itu kunci jawabannya. Tapi jangan dibuka dulu, tunggu kalian balik ini dan kalian cocokkan ini di sini. Mengerti? Baik, Bu. Yuk. Tuh. Silahkan yang pertama diambil. Baik, Bu. Nomor 1. Ini apa? Sekarang cocokkan. Yang mana coba jawabannya Ini ditempel. pakaian Papua. Coba ada apa enggak Papua? Papua. Mana tadi? Ini, Bu. Tempel. Dibalik ya. Iya, dibalik. Nah, Baik. selanjutnya yang lainnya juga seperti itu ya. Ya, Bu. Dibuka, kalian cocokkan. Tapi diam-diam aja kalian pikir sendiri itu apa ya gitu. Baik, Bu. Ini apa? Tempelkannya harus sesuai ya. Jangan sampai salah. Apa ini, Bu? Nomor 3. Pakaian Bali. Ayo Ayo, ditempel. Jawabannya harus benar semua ya. Baik, Bu. Jadi harus dipikirkan baik-baik gambar-gambarnya. Ini pakaian Jogja. Tanda-tanda. Sumatera Barat. Ini Nomor 7. Jakarta. Oke. Jakarta. Hmm.
Nomor 6 Aceh. Aceh. Oke. Terakhir ya, nomor 8 Jawa. Jawa. Udah selesai, Bu. Oke, 9 sudah terjawab semua. Ada yang mau dirubah atau tidak? Tidak, Bu. Sudah benar, yakin? Insya Allah yakin, Bu. Yakin. Coba sekarang kita buka kunci jawaban satu orang yuk. Buka kunci jawabannya, benar atau tidak sih? Kita cocokkan. Nah, coba satu warna. Merah. Oke, lanjut. Oren. Iya, Merah. betul. Hijau. Iya, Hijau. betul. Pink. Pink. Betul. Kuning. Biru. Oke, tepuk tangan. Benar. Bagaimana gamenya, seru nggak? Seru, Bu. Nah, game yang kalian mainkan tadi itu adalah kunci jawaban supaya kalian bisa menjawab soal yang ada di halaman 67. Nih, kalian amati gambarnya. Gambar yang tadi sama persis seperti gambar yang ada di buku kalian. Kalian jawab, kalian amati dulu gambarnya dan sambil kalian mengingat-ingat gambar yang ada di media ibu tadi. Kemudian kalian tulis ada di provinsi manakah. Paham? Paham, Bu. Sekarang kalian kerjakan, ibu kasih waktu 15 menit ya. Kerjakan sendiri-sendiri, jangan mencontek. Oke, kerjakan. Bagaimana, udah selesai atau belum? Udah, Bu. Udah, yuk sekarang ketua kelas kumpulkan lagi. Baik, Silakan ke ibu. Bu. Ini ibu sambil menilai-nilai hasil kalian tadi yang informasi tadi. Bu. Sudah semua? Udah, Oke, Bu. baik. Kasih ya. Iya. Sekarang tugas lagi. Capek ya? Gak apa-apa ya. Ini tugas Iya, satu Bu. lagi nih. Ayo berdiskusi halaman 70. Sekarang bacaannya, kamu telah mengetahui beberapa jenis pakaian adat di Indonesia beserta keunikannya. Tahukah kamu bahwa pakaian adat terancam punah? Tuh, pakaian adat terancam punah. Diskusikan dengan teman di sampingmu upaya apa saja yang dapat kita lakukan dalam menjaga kelestarian pakaian adat. Diskusikan dengan teman sampingmu tentang upaya apa yang akan dilakukan untuk kita menjaga kelestarian pakaian adat supaya pakaian adat itu tidak punah. Kerjakan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah selesai apa belum? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke. Sudah didiskusikan dengan teman sampingnya? Sudah. Sekarang ibu tunjuk ya siapa yang bakal bacain di depan kelas. Baik, Siapa Bu. ya? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Oke, Tania. Saya. Kalau bacakan teks di depan berarti harus dengan sikap yang Baik. bagus. Yuk, sudah kamu bacakan. Kamu dengan siapa tadi diskusinya? Dengan Cindy, Bu. Oke, dengan Cindy. Baik, bacakan. Upaya apa saja yang dilakukan dalam menjaga kelestarian pakaian adat? Yang pertama, mencintai pakaian adat, tidak malu menggunakan pakaian adat, memperkenalkan pakaian adat kepada khalayak umum, mengadakan acara-acara pakaian adat, memakai pakaian adat pada hari tertentu misalnya Hari Kartini. Itu, Bu. Oke, baik, bagus. Tepuk tangan dong buat temennya. Tadi teman-teman kalian sudah membacakan semua tentang upaya dari kita dalam melestarikan pakaian adat di Indonesia. Ibu tambahkan ya, upaya kita untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia itu bisa dengan cara mengabadikan foto atau gambar pakaian adat. Kalian juga bisa menggunakan pakaian adat sehari-hari, tetapi dengan memodifikasinya, merubahnya tetapi tidak merubah keunikan pakaian adat tersebut. Juga kalian bisa memakai pakaian adat dalam hari raya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, sekarang terakhir nih, ayo uji dirimu halaman 71. Kalian memberi tanda centang pada kolom yang ada di sini. Kalian beri tanda centang iya atau tidak. Misalnya, aku dapat menjelaskan keunikan pakaian adat provinsi tempat tinggalku. Nah, bisa nggak sih kalian ini menjelaskan? Kalau bisa, kalian centang tanda ya, gitu. Paham? Paham, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Sudah?
Sudah, Bu. Udah kumpul kan? Terima kasih. Ibu lihat sebentar ya. Ya, Ya, Bu. Oke, rata-rata kalian semua menjawab iya. Berarti pembelajaran hari ini Berhasil. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan kalian. Jadi kalian harus ingat pembelajaran hari ini kita belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Tetapi kita belajar tentang pakaian adat di Indonesia. Banyak sekali pakaian adat di Indonesia. Jangan dilupakan itu, dan kalian juga harus ingat, bagi yang belum tahu pakaian adat apa sih kalian, bisa tanyakan dengan ibu atau ayahnya di rumah. Dan jangan lupa pembelajaran minggu kemarin kita belajar tentang suku bangsa di Indonesia, kita belajar tentang rumah adat, sekarang kita belajar tentang pakaian adat. Jadi minggu depan kita akan lanjut ke pembelajaran kelima. Kita akan belajar tentang tari tradisional di Indonesia. Nah, bagi kalian yang pernah nari, minggu depan bisa nih kalian contohkan ke teman-temannya tari apa yang kalian hafal dari provinsi manakah itu. Mengerti? Mengerti, Bu. Jangan lupakan juga pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang pakaian adat, kalian mengerti tentang cerita fiksi, tentang cerita non-fiksi. Ibu sudah memberikan contoh-contohnya kepada kalian, dan kita juga sudah bermain game. Jadi, Ibu harap hari ini kalian semua bisa mengerti, dan jangan dilupakan pembelajaran hari ini ya. Baik, Bu. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang buku-bukunya dimasukkan ke dalam tas. Duduk yang rapi, kita akan baca doa. Baik, Yuk. Bu. Jangan ada yang bersuara. Sudah rapi? Sudah. Bu. Ya, duduk pada tempatnya masing-masing. Bagaimana sikapnya? Nah, sekarang coba kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta maaf jika ada kata-kata ibu yang menyakiti kalian ya. Ya, Ya, Bu. Sekarang bisa keluar. Baik, Bu. Baik, Bu. Sekarang kalian bisa keluar yang rapi, jadi sebelah sini dulu yuk. Baik, Bu.